Hai semua, di video kali ini saya akan membahas topik apakah valuasi saham dan obligasi bisa dibandingkan. Kalau kita memilih saham misalnya, kita bisa menggunakan rasio price earning ratio atau price book value ratio per PBV. Kita bandingkan misalnya saham A PER-nya misalnya 10 kali, saham B PER-nya 20 kali. Oh, berarti saham B lebih mahal daripada saham A. Sehingga kalau kita pendekatannya value, kita bisa memilih yang saham A. Demikian juga dengan PBV. Nah, kalau memilih obligasi negara, yield to maturity juga bisa menentukan valuasi mahal murah. Misalnya seri obligasi A yang jatuh temponya misalnya 5 tahun, itu memberikan 7%. Obligasi B yang jatuh temponya juga mendekati, memberikan 8%. Berarti 8% lebih murah. Kenapa? Karena memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, menjadi pertanyaan nih, kalau saya memilih saham, memilih obligasi, masing-masing ada indikatornya. Tapi bagaimana kalau pilihannya antara saham dan obligasi? Bagaimana membandingkan saham dengan PE ratio sekian, obligasi dengan yield to maturity sekian, mana yang lebih murah? Gitu. Nah, memang di saham tidak ada yield to maturity. Kenapa? Karena saham tidak ada maturity-nya. Maturity hanya ada di obligasi, kecuali mungkin seri perpetual. Di obligasi tidak ada earnings, tidak ada book value-nya. Kenapa? Karena obligasi itu baliknya pasti ke par. Kemudian obligasi itu juga sudah menjanjikan kupon yang nilainya fix. Tidak seperti perusahaan atau saham yang earnings-nya bisa naik turun. Jadi kalau membandingkan yield to maturity langsung dengan PER dan PBV memang tidak bisa. Mohon maaf. Tapi sebetulnya ada cara lain ya, yaitu kita bisa mencari earning yields yang ada di saham gitu. Caranya yaitu membagi earning per share 12 bulan terakhir dengan harga saham saat ini. Ya, jadi kalau kita lihat di Wikipedia, di Investopedia, earning yield itu adalah valuation metrics, suatu cara valuasi yang membagi divide earnings per share for the most recent 12 months. Jadi membagi earning per share atau laba 12 bulan terakhir dengan harga saham saat ini. Nah, secara matematis earning yield itu ya kebalikan dari price earning ratio. Jadi kalau price earning ratio itu adalah price dibagi earnings, earning yield adalah earning dibagi price. Nah, jadi secara matematis 1 dibagi PER itu sama dengan earning yield gitu. Mohon maaf. Waktu saya buat video ini lagi musim batuk gitu. Nah, di pembahasan saya yang sebelumnya, Anda juga bisa cek ke blog saya. PE ratio daripada indeks Serika Hati pada bulan November adalah 13,35. Jadi itu kita bisa hitung di indeks dari saham-saham yang ada. Dan kalau misalkan Anda mau misalnya ada fund fact sheet yang mempublikasikan itu juga boleh. Nah, karena dia punya PE ratio Serika Hati adalah 13,35, maka earning yields daripada Serika Hati adalah 1 dibagi PE ratio. 1 dibagi 13,35 itu 0,0749 sekian, dipersentasekan 7,49%. Nah, angka earning yields daripada saham itu bisa kita bandingkan dengan yield to maturity daripada obligasi. Jadi sama-sama sudah bilangannya yield nih. Jadi saham dengan earning yields, obligasi dengan yield to maturity. Nah, kalau Bapak Ibu masuk ke websitenya PHEI, Penilai Harga Efek Indonesia, kalau dulu namanya Indonesia Bond Pricing Agency, IBPA, ada fun fact sheet-nya ya. Fun fact sheet-nya khusus untuk indeks-indeks obligasi yang dia terbitkan. Jadi contoh yang saya tampilkan di bawah ini adalah fun fact sheet per bulan November, karena saya waktu merekam video ini di sekitar membuat materi ini bulan Desember. Nah, ini ada data-datanya. Jadi dia punya indeks composite
itu kalau di breakdown berdasarkan di bawah 5 tahun ada 458 seri, kalau 5 sampai 7 45 seri, di atas 7 tahun 77 seri. Nah, kalau kita lihat berdasarkan obligasi pemerintahnya ada 84 seri, di mana 51 konvensional dan sukunya 33. Nah, di sini ada market value, jadi nilai daripada obligasinya, dan kemudian ada average coupon dan average yield to maturity. Jadi kalau misalnya kita membandingkan indeks seri ke hati dengan rata-rata obligasi pemerintah fixed rate, berarti kita ambil yang ini, 47 seri, pada bulan November adalah 6,7%. Oke. Nah, kalau misalkan tadi earning yield seri ke hati dari 1 dibagi 13, sekian dapat 7,49% dengan rata-rata yield to maturity obligasi FR seri FR 6,7%. Nah, berarti imbal hasil daripada indeks seri ke hati lebih tinggi dibandingkan yield to maturity daripada obligasi FR. Nah, karena imbal hasilnya lebih tinggi, saya bisa katakan indeks seri ke hati pada November 2023 lebih murah dibandingkan kalau kita membeli obligasi pemerintah. Kenapa? Karena ya tadi itu, imbal hasilnya atau yield-nya lebih tinggi. Nah, kalau Anda adalah investor yang pendekatannya valuations, artinya Anda beli sesuatu karena valuasinya murah, dan hanya boleh memilih salah satu di antara seri ke hati ataupun obligasi pemerintah FR, maka pilihannya berdasarkan valuasi adalah seri ke hati. Perbandingan tadi ya, kita juga bisa lakukan dengan obligasi negara seri benchmark. Kalau tadi kan indeks obligasi, kalau kita lihat di sini ada 47 seri. Anda bisa beli reksadana seri ke hati, tapi most likely Anda susah akan membeli semua seri FR gitu. Jadi mungkin yang Anda beli seri FR tertentu. Nah, untuk seri FR tertentu, sekali lagi pemerintah serinya ada banyak. Ada yang disebut dengan obligasi benchmark. Jadi obligasi benchmark itu ditetapkan oleh negara, di mana untuk tahunnya bersangkutan, seri tersebut yang akan dilelang terus-menerus. Kalau misalnya yang sebelum yang tahun 2023 benchmark, 2024 bisa berubah. Begitu tidak menjadi benchmark, biasanya likuiditasnya agak berkurang, tapi tetap bisa ditransaksikan. Nah, investor institusi pada umumnya, begitu ada perubahan seri benchmark, mereka akan pindah ke seri benchmark yang baru. Nah, seri benchmark baru biasanya lebih liquid. Untuk tahun 2023, ini karena saya buatnya masih akhir Desember ya, seri benchmark itu adalah 95, 96, 98, 97 untuk yang 5, 10, 15, dan 20 tahun. Nah, kemudian dari sini kalau misalkan Anda menggunakan FR96 yang 10 tahun sebagai acuan, itu maka yield-nya adalah ini, today yield 6,47. Nah, kalau ini harian, Bapak Ibu bisa dapatkan harganya. Nah, apabila Anda pada tanggal 22 Desember misalnya, yield daripada seri ke hati adalah tadi misalnya 7,5%, sementara yield daripada obligasi negara 6,4%, maka kalau pendekatan ada valuasi, Anda juga bisa memilih indeks seri ke hati daripada membeli FR96. Nah, seri benchmark ini ada yang konvensional, ada juga yang syariah. Kalau syariah itu 2, 4, 13, dan 24 tahun. Kenapa angkanya lebih kecil ya? Karena dia sudah berjalan selama setahun. Yang tadinya 10 tahun, sekarang tinggal 9 tahun. Makanya di tahun 2024 diubah. Yang 10 tahun lagi gitu. Nah, proses untuk seri benchmark ini memang berubah setiap tahun. Nah, ya tadi kalau kita lihat ya, obligasi negara baik yang 5, 10, 15, dan 20 tahun atau yang paling tinggi 24 tahun, yield-nya itu ya kisarannya 6,4, sorry di sini, 6,4 sampai 6,7. Sementara
earning yield daripada Serikahati di akhir November ya itu adalah 7,49%. Pada tanggal 22 Desember masih dihitung lagi apakah kalau indeksnya naik biasanya yield-nya turun, sebaliknya indeksnya turun yield-nya naik. Apakah lebih tinggi atau tidak? Asumsi sama saja ya, tetap 7,4%. Berarti di bulan Desember 2023 kalau misalnya Anda adalah pendekatan valuasi, sebetulnya lebih baik membeli reksadana indeks Serikahati dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Jika pada saatnya yang namanya obligasi harganya turun sehingga yield-nya ke 7, sekian persen, Serikahati harga sahamnya pada naik, yield-nya turun di bawah 7%, berarti pada saat itu obligasi lebih murah daripada saham. Jadi per bulan Desember bisa saya sebutkan saham lebih murah dibandingkan valuasi obligasi. Nah, kalau untuk investor reksadana ya, bagaimana kita interpretasinya? Apabila valuasi saham lebih murah dibandingkan valuasi obligasi, kalau saya menerapkan prinsip aset alokasi, maka pada saat itu sebetulnya bobot daripada reksadana saham bisa lebih besar dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Sebaliknya ketika yield obligasi lebih tinggi sehingga secara valuasi lebih murah, maka bobot daripada reksadana pendapatan tetap bisa lebih besar daripada reksadana saham. Tapi tentu saja ini hanya salah satu pendekatan. Tidak menjamin juga kalau kita beli yang valuasinya murah pasti naiknya lebih tinggi. Dan di pasar modal yang valuasinya murah belum tentu akan naik, yang valuasinya mahal belum tentu akan turun. Nah, demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.